angkat tangan yang tinggi. Saya sediakan hadiah pengganti. Enggak bohong deh, gitu aja udah seneng banget. Aku tadi itu di nomor 4 ya. Pernah naik tuh nomor 4. Gara-gara aku salah menjawab siapa nama VP Indonesia. Gara-gara kemarin Pak FJ perpisahan kirim itu dia pasta apa gitu, kirim parcel ke rumah gua kepisahan. Aku langsung wah VP Frederick Johnson. Bukan aku tuh langsung main ke nomor 23, habis itu nggak bisa naik lagi. Ya. Jadi yang nggak dapet tadi kayaknya voucher Indomaret ya. Semakin tersayang-sayang deh kalian ya, dapat ya. Kita tos dulu yang nggak dapat. Nah, habisnya dapat ilmu, setuju ya? Setuju. Di sini banyak wajah-wajah yang aku kenal, tapi kalian kenal aku nggak? Kenal ya. Nah, di sini banyak senior-senior aku juga. Terima kasih. Jadi hari ini aku membawakan sesuatu yang even ke jaringanku sendiri. Aku nggak buka ya teman-teman ya. Jadi teman-teman akan dapat sesuatu yang spesial. Jadi kalau ibaratnya dibedah gitu ya, itulah daleman yang dirasakan Maki selama kemarin pandemi ya. Ada yang lahir setelah masa pandemi, joinnya tahun 2023, angkat tangan tahun 2023. Oke ya. Adik-adik cuci muka, sikat gigi, bobo ya. Karena ini nanti bagus untuk yang teman-teman yang melewati fase pandemi tapi bertahan sampai dengan sekarang. Tepuk tangan buat dirinya sendiri ya. Dan yang lahir di masa-masa setelah pandemi. Tapi setelah pandemi, tapi kalian pernah Oriflame nggak sebelumnya? Pernah. Berarti kalian juga salah satu yang menyebabkan masalah ini yang nanti aku ceritain. Ya, oke. Aku kenalan dulu teman-teman. Aku sampai lupa ya, nggak bikin slide kenalan. Namaku Yulia Riani, tapi teman-teman panggilnya Maki aja. Nggak usah pakai bu, nggak usah pakai tante, karena Maki itu Mama Kintan ya, nama anakku yang nanti juga aku ceritakan di dalam slide ini. Aku nomor 4 di tahun 2023 dan aku adalah salah satu member Hall of Fame Oriflame Global yang artinya pernah menembus top 15 dunia ya, udah jadi wakilnya Indonesia 4 tahun. Terus kemarin ada dari Indonesia juga Kak Ninata yang berhasil masuk ke GLC lagi ya. Itu prestasi besar buat Indonesia dan semoga nanti disusul sama yang lain-lain ya. Amin. Doain aku juga ya. Next. Enaknya di aku ya. Oke. Aku langsung ke materi ya teman-teman ya. 2019 siapa yang jaringannya lagi growing-nya? Angkatannya malu-malu karena mungkin berbeda sekarang ya. BV aku ya 2019 akhir Desember 9 miliar teman-teman ya. Ini yang di depan ini lulusan STM ya aku ya. Lulusan STM. Aku join Oriflame dengan ibu yang udah punya 2 anak dan kemudian aku hamil dan punya bayi, dan sekian tahun aku ngerjain Oriflame. Sebelum kita pandemi omsetku adalah 9 miliar dan penghasilannya 125 juta. Banyak teman-teman? Banyak. Dan boleh teman-teman bilang itu adalah masa depan kita semua di Oriflame. Kan teman-teman nggak lihat ya kayak apa sih yang di depan itu ibu biasa aja, masa jualannya bisa 9 miliar gitu ya. Kalau misalnya ditanya kalau lagi prospek ya nawarin gitu, Mbak udah tahu Oriflame? Oh Oriflame gitu. Oh Oriflame udah pernah gitu. Enggak deh Mbak, saya yang gitu-gitu katanya, gitu-gitu jualannya 9 miliar, penghasilannya berapa? 125 juta ya, keren nggak? Nah bilang dong, aku keren banget nih. Keren banget nih. Teman-teman keren banget ya. Nanti omsetnya juga 9 miliar. Oke. 2019. Nggak lama ya teman-teman. Sekian tahun yang lalu. Deng 2020 ya. 2020 awal ini kita masih Diamond Conference ke Sydney ya. Waktu itu aku bawa rombongan. Pertama kali aku bawa downline Diamond Director ke Sydney.
3 bulan pertama masih normal. Kita masih ngerasain Director Seminar Bali, masih ingat? Ada yang di Bali waktu itu? Ada. Rasanya gimana? Wah, happy ya, seneng ya. Aduh, Bali gala dinner, gitu-gitu panggungnya tuh. Kalau Oriflame bikin panggung dari sini sampai sana tuh panggung semua. Jadi kalau kita rekognisi aja ya, udah nyampe depan tuh capek. Saking gedenya panggung, ya. Kemudian sekitar bulan Maret kalau nggak salah itu datang pandemi. Ini sesuatu yang nggak kita duga, sesuatu yang tidak ada seorang pun di dunia ini, member Oriflame manapun yang nomor 1 pun di Rusia sana, nggak ada yang punya pengalaman gimana kalau ada pandemi. Kita sebagai leader harus apa? Waktu itu aku sudah bikin event, teman-teman sudah bayar DP gedung buat acara bulanan, buat acara training, dan waktu itu kita membatalkan acara itu. Aku kasih highlight dulu ya sebelumnya. Ini acara mingguan dari komunitasku, namanya Coklat. Hari kerja, hari Jumat. Banyak teman-teman yang datang? Banyak. Di antara orang-orang ini ada yang ngantor kemudian full time milih Oriflame. Ada yang dia punya ibu rumah tangga, tapi segitu dia kekehnya pengen ngewujudin impiannya di Oriflame, akhirnya dia bela-belain. Jadi ada yang bawa anak, rame. Setiap kali kita Coklat itu padahal Jumat hari kerja. Dan kalau ke OIC, kalau di Jakarta, kalau aku ya harus prepare 2 jam sebelumnya untuk berangkat. Harus 2 jam sebelumnya, jarak itu jauh banget, macet. Tapi untungnya kalau Oriflame tuh nggak berangkat pagi. Kalau pagi tuh kita udah jadi pepes ya, jadi dendeng batoko ya di kereta, saking kegejar-gejarnya orang. Tapi ini training itu jam 12 siang. Jadi kereta itu udah sepi dan segini banyak tuh teman-teman ya. Dan ini nggak cuma di Jakarta, di 20 kota lainnya setiap Jumat juga bikin acara. Di sini ada timku, kalian masih ingat rasanya? Masih. Ya. Aku juga punya event sebulan sekali ya. Paling banyak tertinggi itu 1.000 orang ya. 1.000 orang. Boleh tepuk tangan supaya aku ingat masa lalu. 1.000 orang teman-teman. Rame banget ya. Dan di 2020 acara ini udah aku adain dari lama, dari 2000 lupa aku 15 atau berapa ya. Ini bulan Januari 2020, masih 2020. Terus kita punya kesempatan bulan depannya 1 bulan ngadain, masih ramai juga. Habis itu Maret semuanya berubah, ada berita kita pandemi. Acara ini akhirnya ditutup. Perjuangan masa pandemi teman-teman. Coba baca dong yang bawah. Sekali lagi. Soalnya ini menegangkan gak sih kalian yang lewatin pandemi? Ya nggak? Takut di rumah gitu ya. Kalau misalnya keluar nggak pakai masker, itu udah netizen ya langsung viral. Dan takut gitu kan ya. Takut kalau nyolek orang nanti kecolek orangnya mati gimana gitu. Pokoknya mencekam banget deh waktu itu ya. Mungkin sebelum aku buka ini ke teman-teman akan melihat ini, orang-orang di Oriflame tuh yang sekarang bonusnya masih ratusan atau puluhan juta. Mungkin teman-teman lihat ini, ya terang aja, ratusan juta, puluhan juta, jaringannya udah gede, udah banyak, udah kuat, udah mengakar. Pantesan masih terima duit banyak. Tapi setelah slide ini aku akan buka ke teman-teman supaya teman-teman tahu, di balik mempertahankan uang ratusan juta atau puluhan juta itu juga ada usahanya, juga ada effortnya, juga ada derai air matanya. Udah siap nih? Oke.
ini kita punya acara namanya Grow ya, sebulan sekali. Ini kan masa social distancing ya. Aku gak enak kalau di atas ini kayak ratu gitu gimana sih. Ini masa social distancing ya teman-teman. Terus nggak boleh nih, misalnya deketan sama orang begini tuh nggak boleh, pegang-pegang begini juga nggak boleh. Yang kedua, kita nggak boleh bikin kerumunan. Jadi bergerombol 3 orang ini juga nggak boleh. Masih ingat nggak? Sedangkan acara ini tuh kita ubah jadi online. Yang tadinya kita ngumpul satu gedung, itu kita bikin acara selama 1 jam. Nah, keluar aja itu udah penuh resiko, ya. Tapi namanya founder komunitas ya, teman. Namanya kalau kita udah jadi leader tuh gini, gimana caranya anak-anakku tuh, maksudnya timku tuh bisa tersupport dengan baik. Kalau kita follower, kita mikirnya, tim aku udah gak rame lagi, gak seru lagi, ya udah deh, aku nggak usah ikutan, orang nggak seru lagi. Tapi kalau kita jadi leader, kita jadi orang yang bertanggung jawab, gimana caranya supaya tetap terjaga semangatnya. Jadi inilah pengiram saya yang berbaju biru, semuanya pakai baju biru. Ini berdiri dong, Papa. Nah, ini dia. Si Bapak kameramen, ya. Jadi kalau setiap bulan itu dia muter. Siapa nih new achiever bulan ini? Terus kita mau syuting videonya di mana supaya bisa tetap ngasih motivasi. Syuting ini pun gak gampang. Semua taman ditutup. Ya nggak waktu itu ya. Semua taman ditutup. Akhirnya kita nyolong-nyolong. Pernah waktu mau di depan apa gitu ya, udah buka kamera, terus didatengin sama satpam dong. Maaf Pak, lagi COVID, nggak boleh kumpul-kumpul. Segitu loh, kayak seluas itu tuh nggak boleh syuting di situ. Akhirnya ngumpet ini akhirnya di depan TK ya, TK-nya punya downline gitu ya, yang nggak ada orang. Oke, kita syuting di situ. Sementara teman-teman waktu itu new achiever juga makin sedikit. Mungkin di antara teman-teman ada yang pas pandemi itu new achiever-nya lagi berkembangnya ya. Waktu itu di komunitas itu yang terjadi new achiever-nya tuh makin sedikit. Jadi kalau tiba waktunya nyiapin grow, si bapak ini nggak tidur dia. Seminggu tuh udah ribet, udah kucing nggak keurus ya, anak nggak keurus, mana saya juga nggak terlalu bisa urus kucing dan ini udah ribet banget nyiapin nanti pematerinya ini, yang di syuting ini, daftar rekognisinya ini. Habis itu dia keliling bawa kamera dan ngumpet di mana biar bisa syuting. Demi apa teman-teman? Demi bisa memotivasi tim. Demi walaupun tetap di rumah, sementara kita sangat aktif dengan kegiatan offline, itu tetap bisa semangat dari rumah masing-masing. Akhirnya leader kita pada kasihan. Yuk kita bantuin, yuk Maki, yuk bikin grow online. Akhirnya rumah kita itu jadi studio teman-teman. Terus setiap kali kita nyiapin acara, jadi live streaming di rumah, tadinya direkam jadi live streaming di rumah. Rumah itu kalau lagi harinya event ini diacak-acak, dipasangin ini, dipasangin itu, ya. Terus ngumpul, terus saking makin sedikitnya new achiever, makin sedikit, kita lama-lama jadi gak punya bahan dong. Biasanya new achiever, director, cerita saya berangkat dari ibu rumah tangga, begini menemukan Oriflame. Di zaman itu new achiever sepi banget. Jadi yang jadi bintangnya siapa? Kucing di dubbing. Ini supaya ayo kita kerja. Saking teman-teman ya, gimana caranya tetap ada motivasi, karena waktu itu mulai meredup semangatnya, ya nggak? Kalau semangat leadernya meredup, poinnya meredup, title-nya, bonusnya meredup. Jadi gimana caranya sebisa mungkin ini tetap diadain, tetap ada. Ini berlangsung 1 tahun dan kayak gitu ya. Enggak teman-teman pakai masker. Harus ngomong yang semangat.
kita harus punya, sementara dalam nggak bisa napas. Zaman ini nih, tapi aku merasa beruntung banget ya. Kayak mungkin tahun-tahun depan jangan sampai ada pandemi lagi ya. Tapi memori ini benar-benar nanamin yang namanya daya juang. Di masa-masa ini banyak banget orang yang ngerasa udah gak ada harapannya lagi Oriflame. Di saat ini mungkin masih ada orang-orang yang bertahan, tapi semakin lama semakin hilang. Kenapa? Karena ngerasa kok harus segininya sih ngerjain Oriflame? Kok gak seperti kemarin yang ngumpul-ngumpul aja udah pada bisa semangat? Kok harus yang kayak gini-gini? Tambah lagi nih, kan kita nitipin barang ya di gedung ya. Terus ini kira-kira nunggu 1 tahun, barangnya itu tetap dititip di sana. Sambil kita menjaga harapan, mungkin nanti kita bisa lagi ngadain acara yang tadi, yang 1000 orang tadi. Mungkin nanti bisa lagi. Setelah 1 tahun gak ada tanda-tanda, malah semakin mencekam. Dan tibalah harinya, waktu itu aku sedih banget ya. Terus udah ngobrol sama orang gedung, ini bisa nggak barangnya diambilin? Soalnya semua wedding, semua acara kayak gereja gitu juga udah nggak ngadain lagi di sini. Itu aku sedihnya sampai patah hati banget gitu. Ini acara yang aku sayang banget, yang aku bikin, aku jaga sekian tahun konsisten. Setiap hari itu pertanyaannya, kapan sih ini pandeminya berakhir? Kapan sih kita bisa ketemu lagi? Ada nggak sih nanti masa kita bisa ngobrol nggak usah pakai masker? Terus aku bawa mobil ya sama Paki. Terus di jalan gini, udah siap belum? Itu aku nangis. Bawain barang-barang ini ya, yang dititip dimasukin ke mobil. Tuh aku lihatnya dengan yang kayak sedih banget teman-teman. Aku mikirin juga bukan hanya diri sendiri, tapi apa iya sih ini sampai kapan sih kayak gini? Di titik yang sampai apa iya kita tuh bakal online terus-terusan sampai aku tua nih ngerjain Oriflame. Mungkin memang gak ada kesempatan lagi karena waktu itu juga obat apa belum ditemuin. Jadi kita harus beres-beres dan kita bawa pulang. Dan bawa pulangnya gak ada yang bantuin karena kan orang gak boleh ketemu ya. Jadi harus diangkut-angkut sendiri. Gak boleh hanya ngandelin offline, kita harus online. Bener gak waktu itu ya? Ada masa yang kita harus belajar bikin konten. Aku sampai ngadain training bikin konten teman-teman. Setiap hari Kamis. Apakah timku semakin pintar bikin konten? Pintar-pintar banget. Setiap hari tuh ada reels baru, tiap hari. Terus modelnya macam-macam. Pokoknya tiap hari tuh produktif bikin reels baru. Ada reels baru muncul tiap hari, tapi nggak ada new achiever. Kenapa? Karena orang ngumpul-ngumpul konten, ya. Jadi kalau dapat like gitu ya, kalau aku bikin postingan dulu di Instagram, satu postingan itu pasti like-nya 100 lebih. Kalau 10 hari udah 1000 ya teman-teman. Kalau itu itu kan ada duitnya. Ini nggak ada duitnya. Sementara kita pusing banget bikin konten. Jadi jujur waktu itu tuh, waktu aku tuh habis untuk memperbaiki feed Instagram. Biar apa? Biar bagus, biar cakep. Pikirannya waktu itu, kalau feed Instagram cakep, banyak yang bakal gabung. Tapi saking setiap hari itu yang dikerjain hari ini, jadi waktu itu bukan yang hari ini poin harus masuk berapa, hari ini poin harus ongkar ke berapa, enggak. Hari ini postinganku dapat likes berapa. Pernah nggak ada yang kayak gitu mikirnya? Aku hari ini harus posting apa? Aku hari ini harus bikin apa supaya sosial mediaku ada isinya. Tidak salah teman-teman, kita promosi di sosial media itu nggak salah. Tapi jangan sampai waktu kita habis di sini. Terus karena kebanyakan di sosial media waktunya,
saling lihat orang lain. Saling lihat orang lain jadinya kok aku begini-begini aja, orang lain jauh lebih bagus. Kok kayak yang aku kerjain ini nggak ada hasilnya. Sementara orang lain kayaknya ngono-ngono aja tapi naik level, ya. Terus kalau melihat waktu itu bikin Zoom, dari peserta kalau Zoom itu 300, 200, masa pandemi itu pernah 40 teman-teman. Terus aku nanya, ini orang pada kemana? Orang pada kemana? Tinggal 40. Kalau kita jadi leader melihat yang kayak gitu tuh apa? Potek, ya, sedih. Ini aku mau ceritain ya, poin pertama. Kita pernah best rencananya mau ke Seoul, bener? Best rencananya mau ke Seoul teman-teman. Dan itu ada timku yang benar-benar ngejar karena dia pengen ke Korea. Dan waktu itu emang booming banget, Korea tuh lagi happening banget ya. Aku yang gak suka drakor, ibaratnya nonton drakor tuh aku lama banget sih gak kelar-kelar ya. Cara aku nonton drakor tuh episode 1, 2, 3, abis itu episode terakhir. Abis itu baru aku ulang 4, 5, 6 karena aku gak tahan ini endingnya apa. Orang sabar-sabar banget ya nonton drakor. Aku gak sabar, nanti kalau saya udah tahu endingnya ya kapan-kapan deh nonton episode 4 dan seterusnya itu. Aku dari yang gak suka Korea, aku sampai nonton Lee Min Ho teman-teman. Anak-anak yang kuliah, soalnya orang-orang tuh pada ngomongin Korea, drakor kayak drama. Aku nggak ngerti, aku nggak tahu dan aku nggak terbiasa menghabiskan berjam-jam nonton gituan tuh enggak gitu. Aku aja kalau konten sosmed ya aku lihat video kucing, walaupun kucingku udah 10 di rumah. Aku nggak into di situ, tapi Oriflame perjalanan ke situ dan aku harus yang namanya leader harus gimana caranya bikin timnya pengen dong ya. Drakor nih nonton Lee Min Ho tiap hari omonganku Lee Min Ho kayak lu tahu aja padahal lu juga nggak tahu. Waktu itu ada timku yang lolos ke Korea. Dueng pandemi dibatalin Koreanya diganti duit berapa? 6,5 juta. Kalau orang marah mah biasa ya, kecewa biasa. Dan saya ini luar biasa, ini karena apa yang luar biasa ya. Dia ngamuk teman-teman, dia bawa pengacara ke kantor Oriflame. Aku udah ngomong paroni ya. Aku tuh mungkin juga tahu karena biksinya mungkin. Kak maaf ya, ini downlineku ada yang nggak terima, kita nggak jadi ke Korea. Ya kak, gimana namanya paroni ya? Iya ya sabar gitu. Terus gimana? Katanya besok jam segini dia mau ke kantor ke OIC bawa pengacara. Oke, kita hadepin ya. Aku juga nggak tahu sebenarnya paroni keder apa gimana. Aku juga takut, aku pagi kamu ikut gitu. Terus jadi yang di situ aku Paki sama paroni. Downlineku yang lolos itu ada 3 orang yang nggak terima tuh 3 orang dan dia bawa pengacara 1. Begitu datang tuh teman-teman ya. Oh badannya gede pengacaranya. Ngomong itu dari awal tuh udah gak enak. Ngomongnya gini, saya mau tuntut Oriflame kalau ini tetap diganti uang 6,5 juta. Saya mau perkarakan ini di pengadilan karena Oriflame janjinya kita ke Seoul tapi ternyata endingnya diganti uang 6,5 juta gitu ya. Si pengacaranya ngomong gitu. Si memberku ngomong gini, kalian ini ya nggak tahu saya siapa. Mertua saya itu perwira, usaha bisnis saya tuh banyak. Jadi saya nggak jadi ke Korea ini, saya malu ke saudara-saudara saya. Dengan ada yang sama, nggak ada halus-halusnya, nggak dilihat sebagai apa, nggak dilihat sebagai apa. Pokoknya dia marah aja gitu, pokoknya luar. Paki nggak pernah marah dia, Paki kan sabar ya, sabar banget dia. Di situ dia sampai emosi. Kalau Paki nggak pernah marah, di situ dia naik nadanya, wah orang ini emang. Dan Pak Aroni itu jawabnya sabar banget. Iya, memang di term and conditionnya kalau kita nggak bisa, memang akan diganti 6,5
juta. Saya nggak terima. Mantuan saya ini tentara ini. Wah, semuanya dibawa-bawa teman-teman. Dan itu berlangsung 2 jam di satu ruangan kecil yang dia marah terus, ngamuk terus, mengancam akan bawa ke pengadilan. Dan aku di situ posisinya nggak bisa ngapa-ngapain. Orang saya juga bukan Oriflame, dan orang udah bilangnya gitu. Terus gini, mana yang namanya Pak Frederick itu? Saya mau ketemu sekarang. Ya namanya bos ya. Ya banyak acaranya lah. Kalau mau ketemu sekarang gimana? Nggak bisa. Saya nggak mau tahu gitu. Akhirnya mungkin dia udah capek teriak-teriak ya. Aku juga udah jabrik semuanya. Akhirnya pamit pulang tapi dengan kondisi tetap marah dan nggak terima. Waktu itu aku sampai lemes gini. Aku tuh salah apa sih? Apa aku nabrak kucing tapi aku nggak tahu? Apa gimana kok bertubi-tubi sih? Aku ngerasa selama pandemi itu udah berusaha ini. Tapi kok yang datang tuh orang-orang yang begini gitu. Even 2 orang yang lolos Korea itu aku jadikan MC pada saat kita ngadain guru online. Ke rumahku kasih makan, dibaik-baikin sama person-person yang lain, diajarin itu, direkognisi. Tapi ketika ada satu hal yang tidak cocok di hatinya, kayak yang kamu lakukan nggak ada artinya buat aku tetap mau ke Korea. Sedih banget waktu itu dan mulai salah apa ya? Mulai cari yang klinik-klinik. Dosa apa? Amalan apa kurang berbakti ke orang tua, apa-apa gitu ya. Karena aku ngerasa hal teknis tuh aku lakuin. Orang nggak otot ngadain acara online, aku adain. Orang nggak usah bikin acara sampai dimarahin security, aku jabanin sama suamiku. Kenapa aku dapetnya hasil yang kayak gini, yang diinjak-injak sama orang, yang nggak dihargai sama orang. Orang itu aku perlakukan dengan baik, aku nggak pernah sekalipun menyinggung hatinya, aku nggak pernah. Kenapa kok balasannya kayak gini? Itu tanda tanya besar. Yang kedua ya, kita masih masa pakai masker. Aku ke Luwuk, ke Sulawesi yang Pak Sandi waktu itu ya. Kita ke Luwuk dan ke sana tuh kan lama ya, 2 jam teman-teman naik pesawat. 2 jam pakai masker di atas pesawat. Rasanya kayak mau mati, nggak bisa napas. Mana aku sendiri. Waktu pandemi kita bonus turun semua. Mungkin ada yang naik ya. Ica mungkin yang naik ya. Bonus saya turun. Dan Pak Ki bilang gini, mau ke Sulawesi boleh, kan bendahara ya. Tapi tiketnya hanya 1. Artinya kamu harus sendiri ke sana kalau mau. Ya bukannya aku takut ya, takut banget sendiri ke Sulawesi. Di sana donanku ngumpulin 100 orang. Aku juga bingung gimana caranya pandemi ngumpulin 100 orang. Aku udah takut deg-degan teman-teman di sana, sampai sana jam. Orang-orang gak pada pakai masker, kayak biasa aja, tidak ada COVID di sini. Deg-degannya aku minta ampun waktu itu. Tapi akhirnya terlaksana. Waktu itu kita bisa ngadain guru di sana, guru luar kota tuh 100 orang, sampai bupatinya juga datang waktu itu. Terus aku ke Solo ya. Orang Solo nih luar biasa. Ada dari Solo nih kalian di sini? Nggak ada ya, nggak ada yang aku ya. Aku ke Solo teman-teman, bikin acara pandemi juga. Di situ ada manajer aku 12% ya. Dari reruntuhan gold director di kulik nemu manajer 12%. Oke, aku mau bangun dari titik dia 12%. Bikin dong acara di sana. Datang semuanya, foto-foto, bunga bermekaran, bertebaran ya, sewa hotel dan lain-lain ya. Pulang dari situ kita happy semua, tapi 3 bulan setelah itu jaringan itu rontok, hilang jadi 6% ya. Ngulik lagi, dosa apa yang aku bikin? Aku tuh kerja loh, aku tuh ngerjain, bukan gak ngerjain. Aku tuh bukan diem di rumah aja tidur-tiduran dan meratapi, enggak, aku tuh fighter. Apapun kondisinya, gimana caranya aku cari jalan. Tapi kenapa setelah aku cari jalan A, B, C, D, jangan tetap ketemu jalan buntu. Hasilnya mana? Gak ada hasilnya. Sampai sini kalau
jadi aku sedih nggak? Sedih. Belum lagi ya. Nomor 3, banyak leader yang hilang karena bla bla bla. Jadi kalau dulu terima chat dari leader yang depannya assalamualaikum maki, ini aku gini, ini dia mau berhenti karena apa nih habis ini nih kata-katanya. Karena banyak ya habis assalamualaikum saya izin pamit nyek. Jadi tiap kali terima chat itu kayak bentar, ambil nafas, oke minum dulu, oke Bu, di AC ada, oke siap. Iya kenapa Mbak? Pernah nggak teman-teman? Ini masa kayak kita tuh muter aja ya gitu, mau usaha apapun ujung-ujungnya kalau nggak leader pamit jaringan rontok, kalau nggak leader aneh marah-marah kayak tadi bawa pengacara tadi. Astaga, ini aku hidup di era apa ini ya? Kok hasilnya gitu-gitu aja? Pastilah teman-teman, aku manusia biasa juga. Kok hasilnya gitu-gitu aja? Bukannya naik, apa kayak punya 6% baru kayak gitu ya, udah seneng lah gitu ya, zaman itu punya 6%. Kok nggak ada, malah semakin turun. Kayak apapun yang aku lakukan, nggak ada lah hasilnya. Hasilnya pokoknya sedih aja pokoknya. Sampai sini aku mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah aku leader yang baik? Dan apakah aku tidak cukup kerjanya? Yang dirasain dalam hati tuh pertama berkecamuk teman-teman. Walaupun setiap kali Zoom atau webinar atau nulis status kita tuh harus termotivasi gini. Tapi dalam hatinya kayak geluduk, petir apa, tsunami campur jadi satu. Berkecamuk benar-benar dalam hati. Yang kedua sedih. Sedihnya kenapa? Karena ngerasa yang nomor 3 nyawa cifernya lo nggak ada. Tuh nggak ada apa kayak hasilnya apa kayak yang bagus gitu. Kok hasilnya malah Mbak saya pamit, Mbak minta izin nggak aktif, Mbak saya balik kerja lagi nggak apa-apa kalau dia tetap ngerjain Oriflame-nya. Balik kerja lagi terus lupa dia sama Oriflame-nya. Jadi aku nyalahin diri sendiri teman-teman karena ngerasa nggak bisa kasih fasilitas terbaik ke tim. Ada yang ngerasa kayak gini juga nggak? Terus ujung-ujungnya dari semua yang terjadi itu ya, nyoba ini nyoba itu nggak berhasil, jadinya nujuk diri sendiri. Akulah penyebab semua kekacauan ini. Karena aku yang nggak bisa nih jadi leader. Karena aku yang kurang kerja, karena aku yang kurang konsisten. Karena padahal udah ke Sulawesi segala loh, udah ke Solo segala loh, udah diomelin downline yang nggak jadi ke Korea loh. Sementara aku juga sama, nggak jadi kah? Korea saya juga sama, saya juga pengen ketemu Lee Min Ho, nggak ketemu juga sama. Terus orang lain bagus semua, aku aja yang enggak. Tadi kan pada belajar bikin konten kan? Nah konten kan kelihatannya orang cakep semua ya. Wah omset aku meningkat drastis gitu. Baca itu aja kayak, hah? Orang itu kayak di rumah aja deh, guling-guling aja omsetnya meningkat drastis. Aku udah sampai jungkir balik, udah nangis darah gini, omset aku turun. Ini kenapa? Akhirnya percaya diri teman-teman. Yang diserang itu adalah ketika fisik kita ketika ngerjain Oriflame baik-baik aja. Tapi ketika kita nyoba A nggak berhasil, nyoba B nggak berhasil, C nggak berhasil, akhirnya yang terkikis adalah percaya diri. Dan kalau kita leader nggak percaya diri, itu gampang terdeteksi oleh tim kita. Gampang nggak? Teman-teman kalau misalnya apanya nggak pede tuh bisa nggak mendeteksinya? Aku ajarin ya. Pertama, dia nggak posting di sosmed. Terus kalau dia posting selain Oriflame. Jadi waktu itu sosmedku isinya kucing makan, kucing tidur, kucing aku elus-elus, kucing ini. Ya. Sekali-kalinya bikin motivasi,
yang kayak gini. Kan kalau kita bersabar, semua akan indah pada waktunya. Itu udah blank di sini. Aku mau ngapain aja, nggak ada hasilnya. Ini nggak bisa, itu nggak bisa, malah dimarahin orang. Udah nggak pede, trauma, dimarahin orang lagi. Terus kalau Oriflame mengumumkan tujuan kita conference keluar negeri kemana ya? Aku tuh nggak bisa yang kayak ore gitu ya. Waktu itu abis duluan aku marah-marah bawa pengacara. Mikir begini, berangkat nggak nih? Berangkat nggak? Ntar ada yang ngomong lagi gitu. Setelah aku analisa, ya, ternyata kenapa Donald itu marah-marah dia nggak jadi ke Korea? Karena aku cuma ngomong, ayo kejar SM supaya bisa ke Korea. Jadi di pikirannya adalah Korea. Oriflame adalah Korea. Kalau hari ini aku tuh Monas, itu adalah Korea aja. Di sini ada yang army nggak? Nah, Donald saya itu army. Jadi kalau dia ngamuk, itu udah di atas awan level ngamuknya, ngerasa apalah. Terus jadi lihat artis idola saya. Mungkin ya pikiran, sementara kan aku baru-baru aja Lee Min Ho. Itu pun aku baru tahu, Maki Lee Min Ho tuh artis lawas, masa sih? Tapi nggak tahu ya. Ini benar-benar yang aku rasain teman-teman. Jadi pernah ada di posisi seperti ini. Coba, kalau leader ngerasa seperti ini, teman-teman, kira-kira timnya perform atau enggak? Enggak. Karena dia bingung dengan dirinya sendiri. Ngasih semangat orang aja nggak bisa, ngasih semangat dirinya sendiri aja nggak bisa gitu. Jadi setiap hari yang aku lakukan apa? Curhat, ngomong sama kucing, ya, masak, ya, sebagai bentuk kayak bentar deh, kayak yang di situ tuh susah banget ya. Aku tak nyoba ngerjain yang menurut aku gampang deh, masak, main kucing. Apalagi kalau masak itu dapat instant gratification dari anak aku. Mamaku bisa masakin itu. Baru lama aku bawa ini buat bekal biar teman-teman aku tahu mama tuh pintar banget masaknya. Itu senang. Rekognisi dari anak. Dari Donlet nggak dapat rekognisi, malah dibawain pengacara. Yaudah lah pengacara. Apapun yang dirasain tetap dikerjain. Ya, rasanya nggak enak, rasanya sedih, rasanya berkecamuk, rasanya jadi orang yang gagal. Mana aku kan cepat banget ya teman-teman, 3 tahun jadi eksekutif. But, pas pandemi, itu tidak gampang menerima karena biasanya di sini terus di sini. Biasanya kalau ngomong di grup, siap maki. Sekarang ngomong di grup, diam, kerik. Menerima itu tidak mudah, ya. Tapi apapun yang dirasakan tetap dikerjakan. Coba tepuk sebelahnya. Apapun yang dirasakan tetap dikerjakan. Napas tetap dikerjakan. Kenceng banget. Kalau bisa sampai jatuh dari plastik, luka saja. Apapun yang dirasakan tetap dikerjakan. Setuju teman-teman? Setuju. Karena ingat, kita fighter. Udah gue tepok-tepokan ini. Udah sampai bakuhan kamu di situ. Oke, lanjut. Lanjutnya di sini. Aku mulai lagi. Ya. Tadi kan grow online udah ya. Dan hasilnya ya gitu-gitu aja, sampai kucing juga kita videoin gitu. Mungkin kita butuh offline lagi. Offline ini akhirnya aku mengubah konsep teman-teman jadi dandan, tapi dandan yang lebih heboh lagi. Jadi ada tema macam-macam tuh, ada tema princess-princessan, ada tema aku jadi wayang gitu. Ngadain acara kumpul di sini itu tidak gampang, karena kita harus izin. Pertama izin ke Pemda, kedua izin ke Dinas Pariwisata. Dikiranya ini lagi COVID, kita lagi wisata, ini lagi kerja, dikiranya wisata. Jadi kita izin ke pariwisata. Habis itu kita izin ke kantor polisi. Bapak saya polisi, tapi aku lihat polisi itu takut setengah mati. Ya, jadi aku bikin tim tuh. Kan kalau gini tuh ada timnya ya, tim keamanan. Aku tunjuk tuh donanku yang direktur HRD.
karena dia punya supir ya, bisa disuruh-suruh sana sini. Antarin surat ke departemen ini, antarin surat ke kepolisian, antarin surat ke ini supaya kita dikasih izin. Ribet teman-teman, dan itu benar-benar yang luar biasa. Nah, bukan itu aja, Goso. Lebih banyak panitianya daripada pesertanya. Nah, lo sedih gak tuh? Jadi pas briefing ya, misalnya kayak gini nih. Ini ruangan ya, semua 400 nih. Ayo kita briefing panitia. Nah, kita isi tuh 2 baris. Kita begini semangat. Buka pintu, peserta boleh masuk. Pesertanya cuma nambah di sela-selanya dikit. Jadi yang belakang sana itu kosong, teman-teman. Kosong. Waktu itu Pak MC sampai datang tuh bawain buket bunga. Gue bilang, ngapain Pak dikasih bunga? Nggak apa-apa, kamu berani. Oke, berani malu ya artinya ya. Ngadain 400 orang, setengah ruangan itu kosong. Tapi kita punya trik. Kalau foto jangan banyak-banyak foto ke kursi peserta. Foto yang di depan aja. Jadi ini di depan nih foto. Di sini ya nggak beberapa orang, mungkin 10 gitu ya. Sedikit teman-teman. Tapi di situ tuh ya pokoknya kalau gini ya, kayak saya pun naik ke atas panggung ya. Ayo kita sambut upline kita, Maki. Tepuk tangan dong. Dari sini nih kelihatan cuma 2 kursi itu yang keisi, ya. Dan itu Oriflame tuh manajemen tuh gini, oh Maki kalau bikin acara bagus, lucu gitu. Ya kamu cuma tahu lucunya, aku yang tahu ruangan kosongnya. Terus ini mahal ya teman-teman, jadi per acara tuh, kita nombok 10 jutaan setiap kali acara. Duit siapa? Duit gaji aku, bonus dari Oriflame. Terus kenapa sih ruangannya kosong? Orang masih pada nggak mau keluar rumah ya. Ada juga yang nggak takut orang kalau piknik apa konser gitu rame kok. Tapi di sini sepi, ya berarti orang nggak mau datang aja ke Oriflame. Mungkin yakinnya udah mulai terkikis ya, mulai turun. Orang mager keluar rumah. Aku evaluasi diri. Ya ampun, sampai ngeluarin duit pribadi 10 juta sebulan buat sewa gedung, belum berkembang juga. Jaringanku ini harus diapain lagi? Tolong. Evaluasi teknis kan. Akhirnya tuh aku bikin jadwal lagi. Tadi teman-teman ingat ya, yang training mingguan yang tadinya rame 40 orang itu aku shutdown. Kenapa? Karena aku tidak kuat melihat ruangan sepi. Ruangan sepi di acara bulanan aja itu udah mencabik-cabik hati aku. Masa tiap Jumat harus tercabik-cabik lagi. Jadi aku udah gak ada gitu. Terus habis itu aku ngomong sama timku ya, yang leader-leader yang udah aku percaya. Kita bertiga nih ngomong, yuk kita adain yuk, sama-sama gak pedenya. Yuk kita adain yuk, yang tiap Jumat. Terus tadi siapa yang datang? Ya aku sama kamu, kita bertiga. Jadi kalau kita bertiga datang, itu artinya acara kita sukses. Nah terus ini kan rumahnya udah keisi nih, terus dia nganggur-nganggur aja kalau Jumat siang. Jadi mungkin dia datang. Jadi mungkin 4 lah pesertanya ya. Kalau 4 itu sukses banget. Oke. Nah si Mbak ini kantornya di dekat Sudirman. Mungkin kalau jam istirahat dia bisa mampir. Jadi mungkin bisa 5 lah. Nah kalau 5 kita tumpengan kalau 5 pesertanya. Jadi kita mulai tuh dengan standar yang bukan rendah lagi teman-teman, glosor di bawah standarnya. Rendah banget pokoknya. Dari yang training tuh 40 orang, kalau datang 3 aja nih, awas lu gak datang ya. Karena kita 3 nih udah janjian harus datang. Oke. Akhirnya kita mulai ada itu. Ya. Terus aku bentuk lagi tim training ya. Ada Bun Eno tuh ya Bun Eno makasih ya. Bun Eno kan mantan GM ya di kantor, jadi rapi banget soal jadwal. Jadi aku minta tolong untuk setiap bulan kita bikin training online rutin dan terjadwal. Yang kedua nih, back to basic. Oriflame itu kan kayak tambang emas ya
Jadi kayak pokoknya tambangnya di situ, emasnya di dalam situ. Kamu mau ngambil dari arah mana aja terserah, kanan, kiri, bawah, atas, bawah, boleh. Yang penting kamu bisa ngambil si tambang emasnya di dalam situ. Aku 12 tahun teman-teman di Oriflame, dan aku yakin ketika generasi itu berganti, mungkin ada yang menemukan cara-cara baru, ya, cara ini, cara itu, cara TikTok, cara ini, pasti ada. Tapi aku kembali ke, aku tanya ke diri aku sendiri, kamu keahliannya apa? Dan teman-teman mesti juga dialog ke diri sendiri. Keahlian aku adalah mencetak leader. Aku bisa tuh bikin orang yang tadinya cuma pakai aja, aku follow up, akhirnya dia mau jadi seller, aku follow up, akhirnya dia coba bisnis, jadi SM, jadi director, itu aku bisa, dan udah banyak buktinya. Dan itulah yang aku lakuin selama 12 tahun ketika sebelum pandemi. Jadi aku kembali ke inti dari kelebihanku apa. Jadi aku punya visi, aku harus mengembalikan kesaktian membuat Lex Split Out baru. Acara ini, Leadership Academy ini, yang sebelumnya semester pertama tuh diadain di Malang ya. Waktu itu aku janjian ketemu sama leaderku yang satunya 9%, satunya 12%. Waktu itu bonus lagi nyungsep ya teman-teman ya. Sampai sekarang sih. Terus gini, gak boleh naik pesawat, gak boleh nginep di hotel, harus 1 hari PP pulang pergi. Jadi kitanya juga harus adaptasi gitu. Masa bonusnya lagi turun naik pesawat yang bisnis kelas, nginep nambah di hotel 5 hari. Yang gak realistis ya. Dan aku benar-benar niatin berangkat naik kereta, pulangnya tuh naik bis teman-teman. Mulai naik bis pertama di hidupku setelah sekian tahun, aku adaptasi. Manajer 12% itu yang aku temuin di Malang itu sekarang sudah kualifikasi senior director ya. Sekarang ini di sini dia aja. Jadi benar-benar kalau ditanya apa caranya gimana, back to basic teman-teman tuh kayak misalnya ya yang leader-leader, aku tertingginya sapphire, aku tertingginya diamond. Tanya, kok kamu bisa jadi diamond tuh ngapain? Dulunya ngapain? Apa kelebihan kamu? Apa yang aku kerjain? Jangan latah dengan orang sekarang bisa dengan cara ini, cara ini, cara ini. Kalau kamu gak ngerti, kembaliin ke basic. Kamu tuh bisanya apa? Yang ketiga, yang tadi ya aku misalnya, Assalamualaikum Laki, saya pamit bla 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 bla. Nah, banyak juga di masa pandemi itu, misalnya dia leader yang kalau ditanya jawabnya cuma gini, iya mbak, oke. Jawaban siap aja nggak ada gitu. Ya oke. Atau kita udah panjang lebar, bisa ini lah, bisa ini, bisa dapat ini. Cuma diri aja, karena rasanya gimana dalam hati. Ya. Dan aku ubah mindset itu teman-teman gini. Oriflame boleh kok kerja dengan cara apa aja. Boleh juga dia kerja mandiri tanpa aku. Mungkin dia merasa dirinya udah bisa. Mungkin dia punya pemikiran sendiri, ya udah aku lepaskan. Ya. Non teknisnya. Ini yang penting banget karena kadang kalau mau bangkit lagi aku harus rekrut, no. Iya, itu nanti. Tapi sekarang pertama benerin vibrasinya dulu, itu yang aku lakukan ya. Jadi aku bilang ke diri aku sendiri, yakin aku mampu dengan siapapun jodoh yang dipilihkan buat jalan bareng aku sekarang dan masa depan. Siapa aja, orang lama, orang baru, gak masalah. Aku yakin aja aku mampu, siapapun itu jodohnya. Dan aku jadi gak pilih-pilih. Misalnya orang baru join, ini orangnya susah banget diajak ngobrol ya, orang ini kayak bantah terus ya. Misalnya dia kayak gitu ya. Kalau aku memang mau orang itu berubah, aku yang harus berusaha gimana caranya merubah dia. Jadi aku gak lagi yang orang ini gimana sih, tapi aku balikin, gimana caramu merubah
mindset dan sikap orang itu supaya baik dan mau dibimbing. Yang kedua, aku bandingin diri sendiri dengan diri sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang posting omsetku naik drastis, kalau dulu kan kok dia naik gue enggak gitu, kok dia kayaknya nggak ngapa-ngapain tapi up terus gitu. Kalau aku sekarang lebih ke aku dan aku sendiri. Misalnya aku bandingin bulan lalu dengan bulan ini, bulan ini Desember dengan bulan ini Desember tahun lalu ya. Nah terus tadi kenapa aku teriaknya iPhone kenceng banget ya? Aku tuh lagi challenge diri sendiri. Kalau aku bisa bikin 2 SM baru, ini kan nggak boleh naikin orang lama ya. SM baru itu achiever SM dari 2 kaki yang beda, aku akan beli iPhone 15 teman-teman, yang warna pink. Udah tahu belum kalian? Bagus dong. Tahu ya, warnanya pink nih. Ini jadi wallpaper HP ku. Jadi HP aku Android ya, berasa iPhone karena wallpapernya iPhone. Dan udah dapat 1 SM, tinggal 1 kaki lagi SM. Nanti aku posting kalau udah beli iPhone warna pink. Jadi jangan gini misalnya, lagi sedih, biarkan aku marah-marin, healing beli iPhone. Lama-lama, ya boleh sih kalau uangnya ada silakan, kan itu juga uang masing-masing ya. Tapi kalau aku ngerasanya, kalau cuma pengen diturutin, kamu daya juangnya nggak ada. Kalaupun kamu dapat, kamu nggak hargai itu, karena dapatnya tidak dengan perjuangan. Ya, jadi pilih salah satu yang kita pengen banget, itu jadi hadiah. Boleh beli, boleh dapat kalau yang kamu usahakan, goal kamu udah tercapai ya. Nah, dari 40 ke 2, 4, 6, 8 orang, 1/5 ya. Ini kalau ke Jakarta, cuaca lagi panas banget teman-teman. Luar biasa ya, cuaca lagi panas banget. Kalau dulu aku ke Coklat ya, naik taksi 250.000, pulang 250.000, PP setengah juta hanya untuk berangkat ke Coklat. Sekarang aku naik apa? Naik kereta. Berapa? 3.000. Tapi lebih cepat, dan di situ aku bisa bonding dengan timku. Aku nemenin mereka karena kita naik kereta sama-sama. Jadi gak ada jarak. Kita naik jembatan penyeberangan, kita naik jembatan penyeberangan. Kita kegencet di kereta, kita kegencet di kereta bareng gitu. Jadi itu salah satu caraku. Jadi nggak bisa kayak saya, kita harus bikin training mingguan lagi. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Soalnya nanti macet di jalan. Ya jangan naik mobil, naiknya kereta. Nggak bisa nanti ini. Apapun yang kita bilang nggak bisa, cari alternatifnya sampai bisa. Nggak boleh banyak alasan. Kalau kita banyak alasan, kalau aku banyak alasannya, aku tahu kondisiku ya akan gitu-gitu aja. Kenapa? Sama goal kamu sendiri aja kamu bisa jawab, kamu bisa bantah, dan siapapun yang ngarahin kamu gak ada gunanya nanti. Karena sama diri sendiri aja bantah. Aku tahu aku harus begini, tapi aku bantah sendiri karena aku tidak merasa perlu-perlu amat. Ya, jadi ini aku notes banget. Kadang 8, kalau rame kita 15 ya, 20 udah maksimal lah teman-teman. Tapi rata-rata ya mungkin 10, 15. Dari dulu 50 orang lebih ya. Jadi kalau sekarang, tadi kalau trainingnya rame gitu ya, kursi-kursi terisi, sering kita ambil meja satu, kita kelilingin. Dan itu di live kan juga, bisa ditonton sama yang di luar kota. Banyak alasan buat aku untuk tidak usah ngelakuin ini, banyak banget. Pertama, jauh, harus siap-siap berangkat tuh harus 2 jam sebelumnya, panas, harus naik kendaraan umum. Kalau paling cepat itu ke OIS itu 1,5 jam teman-teman. Banyak alasan untuk aku nggak usah. Tapi Oriflame tuh punya kita bukan sih?
punya kita kan. Kita dibikinin kantor cakep namanya OIC. Kalau OIC ada acara, kita suka datang nggak? Ada nganggungnya. Aku 2 jam loh teman-teman untuk berangkat. Dan kalau aku misalnya pulangnya tuh lebih dari jam 4, udah siap-siap aku harus ikut gerombolan orang-orang yang pulang kantor dan jadi sarden. Tapi dijabanin. Banyak loh teman-teman kita yang nggak punya OIC Jogja, OIC-nya udah nggak ada. Semarang nggak ada. Kalian masih punya, teman-teman masih punya. Nanti pindah lagi OIC-nya jadi lebih bagus lagi. Mau nggak datang nanti? Siapa sih yang ngeramein OIC? Masa tetangga kita kan? Kita bukan? Kalau dari Gresik ke sini berapa jam sih? Sejam. Itu juga kadang orang bilangnya jauh banget. Dari Malang berapa jam? 2 jam. Itu sama kayak aku. Dari rumahku ke OIC 2 jam. Kegencet gak kalian di jalan? Enggak. Tadi ada dolenku posting gini, aduh harus berdiri di kereta 1 jam, aku gak kuat. Pindah kamu ke Jakarta tiap hari, orang kayak gitu. 2M orangnya. Tadi 1.000 orang ya. Habis itu pindah ke gedung lagi, nombok yang bulan 10 juta. 10 juta tuh kalau 2 bulan ya aku udah bisa beli iPhone. Kita kembali ke OIC ya. OIC lagi, OIC Cinta. Makanya Cinta kasih OIC. Oh, Cinta ramein dong, ya Kak? Nah, ini kita bikin acara ke OIC ya. Ini juga sama. Udah pindah ke OIC yang datang lu lagi ya. Kursi 2, 3 baris deh, 3 baris doang. Astaga, harus gimana lagi ya Allah, harus gimana lagi? 3 baris teman-teman ya. Tapi ini konsisten dari bulan Mei ya. Waktu itu aku nanya ke timku gini, kalian ini ya banyak bawa orang kalau kita acara. Terus ada satu yang berani nyalain mic dia di Zoom. Maaf Maki, sekarang ngajak orang emang susah gitu. Oh iya, ngapain saya jadi sewot ya? Oke, gak apa-apa, kita pindah aja ke sini. Terus kita dandan-dandan aneh begini. Dan ternyata ini menarik pemirsa ya, menarik orang untuk datang. Terus aku rasa teman-teman semangat itu lebih gitu ya. Ada yang ngerasa gini loh, harus ramai dulu, harus mewah dulu, harus yang ngerasa kita bagian dari kerumunan yang besar dulu, baru kita semangat. Di kotaku nggak ada yang kayak gitu, ini kayak gitu di Jakarta doang dan lain-lain. Ini bukan soal gedung teman-teman, bukan soal mewah, bukan soal gegap gempita. Ini soal kebersamaan teman-teman. Kalau kita leader, sepi juga aku tetap ada, aku terus berusaha. Apa yang ada di pikiran tim kita? Dan aku, dia tetap ada. Itu yang penting banget ya. Oke. Dicatat, jangan komentar orangnya. Ini cara aku membuat wayang baru ya. Kalau kita jalan di jalan tol teman-teman ya, kita jalan di jalan yang mulus, kita bisa jalan dengan gampang. Tapi kalau kita jalan sebelah sana angin kenceng, jalannya berkerikil, macam-macam cuacanya, kita butuh buat pegangan, ya. Dan hilang pegangan aku. Aku ingat ya. Jadi waktu aku lagi kalut-kalutnya tadi ya, yang mikir kayak sedih apa ya, aku mengingat-ingat versi aku diri sendiri yang zaman dulu. Waktu aku mau ke rumah sakit ya, lahiran anak aku yang ketiga, itu aku masih ngisi training. Dan ketika balik ke kamar perawatan, setelah aku lihat anakku, aku nanya ke Paki, HP ku mana? Tadi aku ngisi training, aku mau lihat komennya. Segitunya aku tuh. Aku bawa anakku yang bayi tuh, kalau ngisi training, sebelah anakku, sebelah aku.
waktu aku nggak punya mbak harus bawa anak ke acara Oriflame, aku sampai tanyain donanku, kalian ada yang punya mbak nggak di rumah? Nanti tolong jagain anak aku di depan ruangannya supaya aku bisa ikut acaranya. Apapun itu tuh aku cari caranya. Bukan aku yang sedih berlarut-larut kayak gini, ini bukan aku. Aku gak mau jadi orang terus-terusan kayak gini, yang bingung, yang kalut, yang sedih, yang kecewa, yang donanya marah-marah terus. Aku jadi ikutan gak produktif. Ini tuh bukan aku. Aku gak mau menghabiskan sisa waktuku jadi orang kayak gini, aku gak mau. Aku tuh mama yang produktif, aku tuh mama yang pejuang. Aku punya banyak impian buat keluarga dari dulu. Dan aku gak mau diganti itu dengan gara-gara pandemi yang namanya Maki itu jadi stres tau dia. Dia jadi Facebooknya jadi aneh. Jadi aku gak mau teman-teman, aku gak mau. Aku juga ingat mulai semuanya sendiri. Daftar Oriflame teman-teman ada gak yang langsung bergerombol 20 orang? Gak ada, kita semua mulai dari sendiri satu orang. Itu juga dengan perasaan yang nekat macam-macam kan? Gimana nih, bener kan kalau temanku begini gimana kan? Itu kita hadapin loh, sendiri loh, gak ada timnya loh. Kita sendiri waktu itu. Terus aku sampai, ini rumah aku ya, rumah yang semuanya dibangun pakai duit Oriflame. Ada satu waktu tuh aku mau dari rumah ya. Rumah aku seginilah kayaknya gitu ya. Aku keluar dari gerbang depan, aku jalan. Aku lihat samping, aku lihat belakang, aku liatin. Aku ke depan lagi, aku masuk lagi. Terus dari jauh aku liatin, kok ada rumah segede ini? Dari mana rumah ini berasal? Dulu aku tinggal nggak jauh dari situ, di garis yang sama, di gang yang sama, di sebelah sana, yang tipe yang rumah sederhana gitu loh teman-teman, yang 80 meter persegi. Sekarang rumahku jauh lebih besar, alhamdulillah, karena bonus Oriflame semuanya. Ini rumah kok bisa ada di sini? Siapa yang bikin rumah ini ada? Orang yang tinggal di rumah itu yang lama dengan yang di sini, di KTP-nya sama-sama namanya Yulia Riani. Oh dulu dia tinggal di situ, sekarang dia tinggal di sini. Dia punya apa sampai bisa mendatangkan rumah segede ini tuh dia punya apa? Dari situ aku ingat-ingat. Dia bisa datangin rumah ini pertama. Dia punya impian. Dia gak banyak alasannya. Dia gak bilang, anakku masih kecil, anakku ini. Dia gak bilang kayak gitu kan. Dia juga gak bilang, suamiku gak ngasih izin. Wah, aku 1 jam sidang proposal sama laki, aku mau jual Oriflame. Gak boleh, gini. Kenapa gak boleh? Gini. Itu dilewatin dan itu disetujuin akhirnya. Kok rumah ini uangnya dari mana uang ini? Uang Oriflame. Apa aja yang dia lakuin supaya uang ini ada? Dia ngumpulin cash award eksekutif, kumpulin gold eksekutif, kumpulin cash award sapphire eksekutif. Dia masuk top 15 global, dapat duit 300 juta waktu itu. Dia jual tuh mobilnya, mobil juga punya dari Oriflame. Dia jual CR-V-nya, dia jual BMW-nya, semua buat ngewujudin rumah ini supaya anaknya punya kamar sendiri-sendiri. Aku tuh dulu karena pengen menghadirkan anakku punya kamar satu persatu, aku perjuangin banget loh, banget. Dari yang nggak ada jadi ada. Teman-teman punya nggak sesuatu yang dulu nggak ada, tapi karena teman-teman ngotot di Oriflame, berjuang banget di Oriflame, sesuatu itu jadi ada, jadi punya. Lihat panci aja deh yang di rumah, berapa banyak kalian beli? Kado, itu panci dibayarin Oriflame, semua. Itu baru itu teman-teman brand partner 9% baru panci. Nah gimana leader-leader ini? Udah kemana aja kalian? Udah ke negara mana pernah dibayarin? Disiapin hotelnya yang bagus, disambut selamat datang peserta Gold Conference. Udah berapa kali yang seperti itu? Kok kalian lupa? Kok kalian gak sayang lagi hanya karena bisnisnya turun?
nangis guling-guling. Tapi pas nangis guling-guling terus apa? Bikin split aku balik. Orang jadi berbondong-bondong join. Tuh lihat Maki guling-guling join yuk. Emang kayak gitu. Yang keempat, aku ngobrol sama sesama founder komunitas ya. Kalau punya komunitas sendiri tuh nggak ada orang yang kayak aku gini minta kaki ayam. Itu pikirin sendiri, kamu yang bikin komunitas, kamu yang ngak-ngekok gitu ya. Ya aku ngobrol lah sama Ica sering ya, waktu pandemi Ica gini gimana ya bagi gini kita bingung berdua. Ngobrol juga sama yang lain-lain ya. Terus waktu aku di Singapura aku ngobrol sama Kak Ica yang dari Makassar. Aku benar-benar gini, sini Ica, duduk sini, ajarin aku apapun yang kamu lakuin. Karena dia mulai balik kan, waktu itu splitternya dari 1 ke 2 waktu itu ya. Ajarin apapun, udah aku diam aja, kamu ngomong aja. Dia ngomong tuh sejam. Gini Maki gini, pas aku lihat story-nya dia, ceritanya dia, wah orang ini lebih mengenaskan daripada saya. Ternyata orang yang bertahan di masa pandemi itu mereka orang-orang biasa aja teman-teman, dengan daya juang ya luar biasa aja. Biasa banget mereka tuh, ya sedih, ya nangis, ya bingung, ya bonus turun gimana, ya aku juga bingung coba gitu. Tapi mereka gak mau, disuruh berhenti mereka gak mau. Apalagi ya, misalnya gini, apa pekerjaan lain yang lebih enak dari Oriflame? Gak bisa, mereka balik lagi, enak Oriflame, bisa nemenin anak, bisa luar negeri, bisa ini. Baliknya ke situ-situ lagi. Ya, yang kelima, nah mana HP ku? Aku baca surat dari anakku. Yang ini gak aku sangka sama sekali. Mau tahu isinya ya? Aku bacain mau. Anakku nih, dia sekarang lagi kuliah di Kuala Lumpur teman-teman, dan aku ngerjain Oriflame dari dia kelas 1 SD. Ya, tunggu ya. Aku bacain ya. Maaf ya, aku nih 3940 perbatasan, jadi mataku udah plus. Tuh mama papa from Kintan, buka pas mau pulang ke Indonesia. Karena ini dikasih waktu kami berdua nganterin dia ke apartemen buat mulai kuliah di sana ya. Halo mama papa, ini aku Kintan. Yang nulis surat ini buat mama papa, buat ngungkapin perasaan aku. Aku sadar kalau selama ini kayaknya aku kurang bagus mengekspresikan diri di depan mama papa. Jadi aku sampein pakai tulisan aja di surat ini. Mama papa, makasih banyak ya. Selama aku 18 tahun hidup di dunia ini, mama papa udah ngelakuin banyak banget buat aku. Dari zaman rumah masih kecil sambil jualan kue, sampai sekarang rumah ada garasi depan belakang, dan aku bebas pilih mau sekolah di mana. Makasih udah selalu ngusahain dan mendukung semua kemauan aku selama ini. Rasa makasih aku gak sebanding sama yang mama papa selama ini kasih ke aku. Aku bisa ngerasain kehidupan SMA yang berkualitas, dan aku bisa kuliah gelar S1 di luar negeri yang teman-temannya sangat beragam. Semua experience di hidup aku yang tidak terlupakan ini gak akan kejadian kalau mama papa gak memutuskan untuk rela keluar dari comfort zone demi anak-anaknya, yaitu berhenti ngerjain kue beberapa tahun yang lalu. Makasih banyak ya mama papa udah berusaha buat keluarga ini. Maaf kalau aku pernah gak nurut pas dibilangin. Mungkin pernah sempat ngecewain juga. Aku sadar jadi anak yang investasinya besar banget. Disekolahin di sekolah bagus sejak SD sampai kuliah.
dan selalu ngebolehin aku les apa aja. Aku tahu kuliah di Malaysia itu mahal, apalagi aku di universitas swasta yang jurusannya lumayan unik. Belum lagi tinggalnya di ibu kota dan mama papa harus ngeluarin uang lebih untuk bayar segala macam deposit. Makasih udah rela luangin tenaga dan waktu mama papa buat mikirin pendidikan aku. Aku janji bakal memenuhi ekspektasi mama papa di sini. Kalaupun aku ada masa-masa di mana aku lagi di titik terendah, aku janji bakal naik ke atas lagi. Jadi aku minta mama papa buat selalu percaya sama aku. Akan banyak hal yang aku baru tahu, tapi aku orangnya mau belajar. Mau jadi orang yang lebih baik setiap harinya, meski mungkin untuk beberapa hal butuh proses. Aku benar-benar beruntung lahir jadi anak mama papa. Aku sayang banget sama mama papa. Kalau kangen, telepon aja. Hati-hati mama papa di jalan pulangnya. Kalau di Oriflame ada rekognisi teman-teman, dan rekognisi itu dipampangkan di depan semua orang. Kadang kita ngerasa kita hanya berharga kalau dapat rekognisi seperti itu. Tapi ternyata ada orang-orang yang melihat benar-benar setiap harinya kita seperti apa, dan dia ngungkapin rekognisi itu lewat tulisannya. Ini titik balik aku yang bikin aku berpikir bahwa boleh pandemi itu membolak-balikan bisnis kamu, mengikis rasa percaya diri kamu, bikin kamu mengulang lagi. Titelmu udah di sini jadi di sini. Tapi kamu harus ingat, kamu dapetin itu dengan perjuangan. Dan ada orang-orang yang tahu dan memperhatikan. Jangan hentikan perjuangan itu. Nanti anak-anak kita lihat, mamaku dulu berjuang banget. Mamaku dari jualan kue rumahnya kecil, sampai sekarang bisa punya rumah yang garasinya depan belakang karena mau keluar dari comfort zone karena ngerjain bisnis MLM. Jangan sampai dia akhirnya notice, kok mamaku jadi begini. Banyak gak teman-teman yang anaknya protes karena ibunya dia lihat gak produktif lagi seperti dulu. Anak-anak kita tuh udah kebentuk dari kecil. Mamaku, mama Oriflame. Mamaku ngasih training. Mamaku jadi guru. Mamaku positif orangnya. Sekarang mamaku jadi diam aja, kayak ngerasa gak ada harapan lagi, kayak kalah dengan dirinya. Mamaku kok jadi ganti versi. Ini jangan-jangan mamaku kerasukan orang lain. Mama saya bukan yang kayak gini mama saya. Ya teman-teman. Oke, mana tadi clicker ini. Akhirnya, boleh lagunya Chris Martin, The Sky Full of Stars. Banyak banget ya slide penderitaan. Capek sih, lama banget. Growth itu akhirnya terjadi teman-teman ya. Dari cuma 3 baris yang datang ke event bulanan, sekarang kalau ditanya siapa baru pertama kali ke sini, ada 10-20 orang baru. Dan itu kita selalu berpelukan loh ya. Ada orang baru, mengingat dulu sepi banget, astaga. Tadi yang datang ke coklat itu aja. Yang datang ke juga lu lagi. Tapi yang itu aja, yang lu lagi itu sekarang udah pada mulai kualifikasi fresh start. Yang aku naik bis ke Jogja ya, kemarin dia udah jadi director teman-teman, walaupun dia tidak di Jakarta, tapi dia selalu rajin menyimak secara online training yang tadi aku jadwalin ya. Dari nomor 3 ini epic banget ya. 2 tahun pandemi aku gak punya SM baru ya. Tidak ada. Pernah paling tinggi itu 9% teman-teman. Satu komunitas paling tinggi 9%.
Dari aku benerin ini dan itu, refleksi diri, mau nangis guling-guling tapi jalan terus. 3 bulan ini selalu ada senior manager baru. Belum tapi aku sangat syukuri itu ya teman-teman. Dan ada 22 sampai 25 new titles yang sekarang sedang kualifikasi sejak September. Fresh start dan new title tuh ada 25-an orang yang lagi kualifikasi sejak September. Jadi bangkitnya itu ketika diumumin fresh start September langsung gas, ini harus open, harus fresh startnya harus mulai. Jadi titik starter adalah bulan September ya. Nah aku sendiri dong, setelah masa kasihan dulu ya ceritaku ya, enggak dong. Aku sendiri juga memulai kualifikasi senior diamond dan bulan kemarin itu udah setengah jalan, udah yang ketiga, bulan ini yang keempat teman-teman ya. Dan aku nggak mau cuma dapat ini doang, aku maunya sampai double diamond dan eksekutif balik title-nya ya. Bonusnya mulai naik ya, belum semua tapi aku yakin kalau ini naik itu nularin ke yang lain ya. Mulai kembali lagi terbentuk SO di kedalaman. Jadi pas pandemi itu yang SO itu yang atas-atas doang, first line doang. Nah sejak fresh start tuh mulai lapis kedua, lapis ketiga. Oh kamu mulai, aku juga mau. Jadi mulai nular teman-teman ya. Akhirnya ya, ini slide yang aku paling ceria. Tadi kayaknya mau nangis dulu ya. Ini paling ceria. Oke. Pertanyaan buat aku dan buat kita semua. Oriflame bela-belain kita loh, sampai CEO-nya dan CFO-nya datang ke sini sampai nanya, kira-kira kalau dibantu ini kamu bisa naik lagi nggak? Bela-belain loh teman-teman. Aku ketemu di lobby hotel ya sama Pak Niklas dan Bu Ana ini. Waktu beliau baru dari India terus ke Indonesia. Terus mukanya tuh kayak kadar banget gitu. Nah aku belum tidur gitu, capek banget. Dan sejam setelah itu kita meeting. Oriflame-nya bela-belain kamunya bela-belain Oriflame nggak sebagai jalan buat wujudin impian kamu. Udah, ini bulan September, Oktober, November, ini bulan keempat dibuka, dikasih tahu kita ada fresh start. Kamu udah berusaha banget atau masih ya ntar lihat nanti? Kalau cinta tuh nggak bisa bertepuk sebelah tangan, benar teman-teman? Nggak bisa Oriflame cuma cinta aja sama kita. Buktiin dong. Kalau emang kita cinta, kalau emang kita sayang, cinta kita adalah dengan kita bertumbuh, mulai bikin keputusan di dalam diri, aku mau tumbuh lagi di Oriflame. Buat teman-teman yang sudah tumbuh, aku mau tumbuh lebih hebat lagi di Oriflame. Setuju? Setuju. Setuju ya. Terakhir teman-teman, setia pada apapun itu akan diuji, terlebih di saat sulit. Keputusan kita akan diuji bukan saat banyaknya yang mengikuti, tapi saat kita berdiri sendiri. Teman-teman terima kasih sudah mendengarkan.